menyita waktu lagi Pak. Lagi dan lagi kami berdua merepotkan Bapak ya. Tidak, kami cukup senang karena CGP-nya semangat terus. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak ya. Untuk tugas hari ini Pak, alhamdulillah sekarang kami sudah ke modul terakhir dalam pendidikan calon guru penggerak ini. Kami sudah sampai di modul 3.1. Alhamdulillah. Nah, di sini di mana materinya itu Pak, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kami ditugaskan untuk mewawancara 2 atau 3 orang kepala sekolah, yang kepala sekolah di tempat kita bertugas, dan satu lagi kepala sekolah yang berada di lingkungan sekolah kita. Jadi di sini tadi Pak, kami mengambil guru kepala sekolah SD Negeri 43. Tadi kalau nggak salah Bapak apa? Supri. Oh, Bapak Supri. Nah, tadi kami mendahulukan di sana ya Pak, mendahulukan di sana karena tadi Bapak ada tamu dari CGP lain. Iya, gitu. Kembali lagi ke sini Pak. Jadi tugas kami hari ini akan mewawancara Bapak tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di mana pada modul ini kami sudah mempelajari terlebih dahulu bahwa seorang kepala sekolah itu pasti menghadapi yang namanya dilema. Dilema ini bisa berupa dilema etika, bisa juga berupa dilema rujukan moral. Di mana di sini kalau dalam pembelajaran kami dilema etika ini menjelaskan bahwa permasalahan yang benar versus benar, sedangkan bujukan moral itu kebalikannya, benar versus salah. Jadi boleh Pak ya? Silakan dengan senang hati. Iya. Dari Kami awali dengan pertanyaan pertama itu Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih juga Bu Mary, Bu Lidi. Jadi saya mengidentifikasi masalah yang muncul. Saya dengan sangat hati-hati membaca permasalahan ini dalam memutuskan karena aspek moral yang harus dipertimbangkan, dimunculkan atau diabaikan pilihannya, dimunculkan atau diabaikan, agar setiap keputusan dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Bapak mengidentifikasi suatu masalah itu yang pertama melihat dulu bagaimana akar permasalahannya Pak ya, secara hati-hati, karena ini berhubungan dengan aspek moral. Nah, selain itu Pak, kami ingin bertanya juga bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, Bu Lili, terima kasih. Jadi saya mengajak wakil kepala sekolah, guru BK, terus wali kelas, perwakilan guru yang saya anggap bisa duduk bersama untuk mengenali permasalahan. Dan selanjutnya saya bawa ke dalam rapat dewan guru. Jadi kita musyawarahkan secara bersama-sama biar dalam mengambil keputusan itu betul-betul baik, bagus, dan tepat. Hasilnya tentu berdasarkan kesepakatan yang didapat dari forum rapat. Jadi di sini tidak bisa ini Pak ya memutuskan sendirian Pak ya. Jadi kita harus berkomunikasi terlebih dahulu. Baiklah Pak. Karena sekolah ini kan tim. Iya. Kepala sekolah, wakil, dan seluruhnya adalah tim. Maka harus diajak bersama-sama bermusyawarah untuk meluruskan yang terbaik. Iya. Selanjutnya Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya selama ini Bapak lakukan? Baik,
Jadi prosedurnya itu saya mengumpulkan data-data karena data-data itu penting. Terus kalau ada fakta-fakta ya kita kumpulkan yang ada di sekolah dengan situasi yang ada dan tentunya fakta yang detail agar tidak terjadi miskomunikasi. Siapa yang menyampaikan dan dari mana informasinya yang diterima agar benar-benar dapat dari narasumbernya. Jadi Bapak mengumpulkan data-data dulu dengan rinci Pak ya, atau fakta-fakta itu dengan sangat rinci supaya tidak terjadi suatu miskomunikasi dan hasil keputusan itu yang terbaik Pak ya. Iya. Nah setelah itu hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap sudah efektif dalam pengambilan suatu keputusan di dalam kasus dilema etika ini Pak? Baik, sudah barang tentu saya tentu sangat berhati-hati. Jadi kuncinya berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Dalam memutuskan suatu keputusan, hal yang saya pertama lakukan, apakah ini tidak melanggar hukum? Itu kuncinya. Dicari tahu landasan regulasinya, aturan-aturannya tadi, agar pesan dan keputusan yang diambil benar-benar hasil konsensus bersama. Berdasarkan hasil kesepakatan Bersama bersama tadi, ya. Pak ya. Jadi dalam suatu masalah itu kita tidak bisa menelan mentah-mentah Pak ya. Wih, susah Pak ya ternyata jadi kepala sekolah. Selanjutnya Pak, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Baik, jadi saya terkadang dihadapkan pada situasi bahwa saya harus berani memutuskan sebuah keputusan. Tentunya dengan penawaran sebuah solusi dari apa yang jadi permasalahan. Biasanya saya harus mencoba dulu, ambil opsi atau pilihan-pilihan, tapi terkadang ada saja keputusan yang menjadi kegaduhan. Nah, jadi keputusan itu terkadang ada yang hasilnya bagus, baik, tidak membuat kegaduhan. Ada yang keputusan terkadang ada membuat kegaduhan. Selanjutnya di lingkungan sekolah, tetapi tidak berlangsung sama. Saya melakukan evaluasi untuk melihat baik dan buruk keputusan saya, karena tidak semua keputusan dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Jadi ada saja kadang-kadang seperti yang pertama saya utarakan di awal, bahwa kadang-kadang keputusan itu ya ada yang keputusannya baik, tidak menimbulkan kegaduhan, ada yang menimbulkan kegaduhan. Tapi kita ambil mana yang paling baik. Kalau kegaduhan tapi keputusan itu menimbulkan hal yang positif, baik, maka harus kita jalankan keputusan itu. Memang gitu Pak ya, dalam kita mengambil suatu keputusan itu terkadang kita harus memilih opsi secara cepat dan tepat ya. Tapi terkadang masih ada juga yang menyebabkan yang kurang baik. Nah, jadi bagaimana pilihan kita terhadap opsi supaya keputusan kita itu berjalan dengan baik atau minimal memperkecil masalah tersebut Pak ya. Nah, di dalam Bapak mengambil suatu keputusan, ini pasti Bapak punya suatu tata cara atau tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut. Nah, kira-kira bagaimana jadwal Bapak atau tata kelola Bapak dalam menyelesaikan suatu kasus tersebut atau suatu permasalahan tersebut? Baik, sudah barang tentu saya memiliki jadwal dalam menghadapi dilema etika, serta melalui prosedur yang ditulis di ruang kerja. Misalnya, Bapak tulis agar dapat menjadi pengingat kapan akan rapat, misalnya rapat awal bulan atau rapat pembinaan. Itu sudah setelah kami jadwalkan, biasanya itu dilaksanakan di awal bulan. Di awal bulan kita ada rapat semacam rapat pembinaan. Sebelum rapat kami mengajak para wakil untuk bermusyawarah dulu. Kira-kira apa yang nanti yang akan kita bawa ke rapat. Setelah ada keputusan dari bersama wakil, lalu kami
bawa ke rapat yang mengajak ke seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di awal bulan, namanya rapat awal bulan. Seperti itu. Jadi masalahnya itu tergantung Pak ya, bisa diputuskan itu tergantung masalahnya Pak ya. Kayak seperti yang Bapak berikan contoh tadi, kalau seumpama seperti rapat kita tidak bisa langsung memberi keputusan, tapi ada step-stepnya atau ada waktu-waktunya Pak ya, seperti itu. Jadi tergantung permasalahan atau kasusnya. Ya, Ada yang ya. kasusnya itu yang di bawah rapat, ada yang segera. Dan tentu yang dilibatkan tidak banyak. Iya. Karena permasalahannya mungkin tidak begitu besar, tidak harus melibatkan orang banyak. Dan bisa diselesaikan pada saat itu juga. Oke. Nah sekarang adakah faktor-faktor atau yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ada. Jadi saya selalu berkoordinasi dengan para wakil. Terus bidang kesiswaan, kurikulum, ya, humas, sarana, dan koordinator setiap unit bidang masing-masing. Beneran kita ini kan sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak ada komite sekolah penggerak. Jadi kami juga ajak mereka untuk bermusyawarah, melibatkan mereka. Terus kami juga melibatkan CGP. Nah, misalnya karena sekolah penggerak ini CGP itu andilnya sangat luar biasa. Selain mempromosikan sekolah, juga ilmunya yang didapat dari materi-materi yang didapat dari CGP itu sungguh luar biasa. Banyak ilmu-ilmu yang harus diterapkan di sekolah. Terima kasih kepada Ibu CGP ini, sangat membantu sekolah kami. Iya, insya Allah Pak. Nanti dengan kerjasama yang baik ini, apapun yang kami dapatkan dari pendidikan ini nanti, insya Allah kami akan terapkan di sekolah dan kami akan berbagi dengan rekan sejawat untuk kemajuan sekolah kita. Dan tadinya mungkin di tahun ajaran baru nanti kami ingin melibatkan secara khusus CGP. Misalnya ada yang di koordinator atau asisten bagian kurikulum, ada yang asisten di kesiswaan. Ini semacam pengkaderan. Seandainya nanti bagian kurikulum, bagian kesiswaan pensiun sudah ada siap. Pokoknya ada kaderisasi. Jadi begitu ya namanya pegawai negeri sipil kan. Ya kadang-kadang kita tidak tahu, tiba-tiba misalnya mutasi atau pindah sendiri misalnya kan, kita tidak ya, makanya harus ada kader ini. Kader ini dengan adanya kader mereka sudah tahu kerja kurikulum dan sekolah, kepala sekolah siapapun kepala sekolahnya tinggal langsung membuatkan mengeskakan yang ini. Itu rencana kami. Artinya koordinasi itu sangat penting sekali Pak ya. Kerjasama itu sangat penting sekali dalam mengambil suatu keputusan, supaya keputusan yang kita ambil itu berdampak baik bagi semua ya Pak ya. Nah selain itu Pak, dari semua hal yang telah kita sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan yang berupa dilema etika ini Pak? Jadi di sini kami selaku kepala sekolah merasa bahwa kami juga banyak kekurangan. Sudah barang tentu saya harus lebih banyak menerima masukan-masukan, kritikan-kritikan dari teman-teman guru, rekan-rekan guru, dan rekan-rekan tenaga pendidikan. Jadi setelah menerima masukan-masukan, mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini bisa mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Misalnya menerima masukan dari Bapak Ibu Dewan Guru dalam memonitor perkembangan sekolah, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, sehingga dalam mengambil keputusan dapat dijadikan pelajaran atau acuan pada keputusan.
jadi pembelajaran bagi kita Pak ya. Ya. Mungkin itulah tahap dari wawancara kita hari ini Pak ya. Mungkin kami banyak terima kasih atas Bapak telah meluangkan waktu dan atas dukungannya ya Pak ya, dalam kami menyelesaikan program guru penggerak ini Pak ya. Jadi Bu Mary, Bu Lili terus semangat, dan selanjutnya beri sekolah, ya, kepala sekolah, wakil, rekan guru, masukan-masukan bagaimanakah seharusnya yang harus dilakukan. Nanti kita musyawarahkan. Nanti setelah dirasakan, jadi musyawarahkan, tentu ada keputusan yang nanti kita terapkan di sekolah. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, beri kami masukan, ya. Sama-sama belajar Pak ya. Ya. Iya Pak, di situ kami juga di CGP ada semboyan, katanya istilahnya bergerak, tergerak, menggerakkan, seperti itu. Ya. Kami juga terima kasih selaku kepala sekolah, terima kasih. Ya, ya. Mungkin cukup di sini wawancara kami bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Pagaralam dalam rangka memenuhi kebutuhan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Maaf Pak ya, di sini kami mengganggu aktivitas Bapak sebentar. Kami di sini dari calon guru penggerak angkatan 6 Kota Pagaralam. Saya bersama teman saya Mary Puspasari dan saya sendiri Lili Francisca. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak karena kami ingin memenuhi tugas kami dari guru penggerak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual, di mana materi dari tugas kami ini yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di dalam tugas kami ini kami ingin mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah SD 43, bagaimana cara-cara Bapak mengambil suatu keputusan, di mana suatu keputusan itu atau di dalam suatu keputusan untuk memutuskan suatu permasalahan itu bisa terjadi dua, antara dilema etika atau rujukan moral. Di mana dilema etika itu di mana situasi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu sama-sama benar. Kalau bujukan moral itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Di sini kami pengen mewawancarai Bapak. Yang pertama itu bagaimana Bapak mengidentifikasi terlebih dahulu apakah dalam suatu permasalahan itu dia termasuk ke dilema etika atau kebujukan moral. Ya. Jadi untuk mengambil keputusan ini saya harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, dan perlu kehati-hatian untuk memutuskan karena aspek moral yang harus dipertimbangkan atau dimunculkan itu agar tidak terabaikan sehingga keputusan dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus butuh pertimbangan Pak ya sebelum memutuskan masalah tersebut. Nah sekarang Pak, kalau selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan itu, kemudian terutama masalah yang mengandung benar dan sama-sama benar seperti itu. Nah ini tentunya saya akan berbicara, mengajak guru senior terlebih dahulu, mengikuti diajak bicara mengenai masalah tersebut. Nah kemudian kami angkat untuk dirapatkan dengan Dewan Guru sehingga
keputusan itu dapat diambil secara bersama-sama. Oke, jadi dapat kami simpulkan di sini bahwa dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, sekarang saya ingin mengajukan suatu pertanyaan. Bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi dari suatu permasalahan atau kasus yang ada di lingkungan sekolah Bapak? Apakah dia termasuk dilema etika atau bujukan moral? Baik, ini tentunya saya akan melihat akar permasalahan terlebih dahulu, akar permasalahan yang muncul. Nah kemudian saya akan berhati-hati di dalam memutuskan, karena di sini ada aspek moral yang harus dipertimbangkan sehingga keputusan itu dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus hati-hati terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, jadi di sini saya juga dapat menyimpulkan apa jawaban dari Bapak tadi. Jadi sebagai seorang pemimpin itu kita harus mengambil keputusan itu harus berhati-hati Pak ya, supaya tidak merugikan kedua belah pihak dan tidak menciptakan persoalan baru seperti itu Pak ya. Oke. Sharing dulu ya sebelum mengambil keputusan. Jadi sharing dulu rekan yang senior, kemudian dibawa ke rapat sebelum mengambil keputusan akhir. Oke. Setelah Bapak mengangkat masalah ini ke forum rapat ya Pak, langkah-langkah apa saja yang bisa Bapak lakukan selama ini? Tentunya ya, saya itu akan mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang ada di sekolah dengan situasi yang ada. Nah tentunya fakta itu fakta yang detail agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah siapa yang menyampaikan dan dari mana informasinya yang diterima, agar benar-benar data atau fakta itu datang dari sumbernya yang Sangat menarik sekali ya Pak. Ternyata susah Pak jadi kepala sekolah ya. Jadi kita harus bersifat adil supaya tidak merugikan kedua belah pihak seperti itu Pak ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak ambil secara efektif dalam pengambilan keputusan Pak, khususnya pada kasus dilema etika ini? ya tentunya saya itu harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mengambil suatu keputusan, karena yang pertama saya lakukan, apakah ini tidak melanggar hukum. Tentunya dicari tahu landasan keputusan ini dulu, agar pesan dari keputusan yang diambil benar-benar hasil dari konsensus yang bersama, sehingga tentunya kehati-hatian ini diperlukan agar tidak menjadi masalah untuk berikutnya. Jadi tidak jadi masalah baru Pak ya, seperti itu. Benar sekali Pak ya, kalau kita mengambil suatu keputusan itu harus terlebih dahulu kita diskusikan, harus kita cermati dulu dengan hati-hati. Terus kita yang pertama sekali kita uji dulu apakah dia tidak melanggar hukum ya Pak, tidak melanggar kode etik kita. Nah setelah itu semua sudah teruji, kita bisa melakukan suatu langkah-langkah. Nah seterusnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak alami dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Ya, kadang saya itu dihadapkan pada situasi bahwa saya itu harus berani mengambil keputusan untuk memutuskan sesuatu, tentunya dengan penawaran sebuah solusi dari apa yang jadi akar permasalahan. Nah biasanya saya harus mencoba ambil opsi, tetapi terkadang ada saja keputusan itu menimbulkan kegaduhan, terjadi kegaduhan di lingkungan sekolah.
tetapi tentunya tidak begitu lama. Nah, yang saya lakukan yaitu melakukan evaluasi untuk melihat baik dan buruknya keputusan saya, karena tidak semua keputusan dalam pelaksanaannya itu berjalan dengan lancar. Nah, jadi tentunya kita harus berhati-hati sehingga keputusan itu dapat benar dan lancar untuk berikutnya. Nah, saya rasa itu. Iya, benar sekali Pak ya. Ini juga merupakan pengalaman Pak ya ke depan buat kami. Nah, memang kita dalam mengambil keputusan itu pada pelaksanaannya itu kadang pada hasil akhirnya itu Pak ya ada yang tidak sesuai kan, tidak sesuai dengan keinginan. Tapi namanya sudah keputusan Pak ya. Terus dalam penyelesaian suatu masalah atau keputusan tersebut Pak, apakah Bapak langsung memutuskan atau bagaimana Pak? Nah, tentunya ya keputusan itu kalau kita mau memutuskan sesuatu tentunya harus dilihat atau dipikirkan dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, setelah itu kalau dia itu kita mengambil keputusan itu pasti ada akan menimbulkan dampak positif, itu tentunya itu yang kita harapkan. Tapi tentunya kita harus siap, tentunya pasti ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu tentunya kita harus dapat menjawab dari dampak negatif itu sehingga yang negatif itu dapat minimalisir untuk dapat menjadi keputusan yang formal. Saya rasa itu jawabannya. Berarti Bapak bagaimana mengelola dulu gitu Pak ya, terus dijadwalkan dulu bagaimana untuk mengelola atau menyelesaikan masalah ini ya Pak ya, ada jadwal tersendiri Pak ya. Intinya mungkin tergantung masalahnya Pak ya, seperti itu berat masalahnya. Misalnya kalau masalahnya selesai saat itulah mungkin tidak harus terjadwal Pak ya, harus diselesaikan waktu itulah. Terus adakah seseorang yang membantu Bapak atau adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Bisa dari guru sebelumnya atau Ya, tentunya siapa ya Pak? tentunya karena di sini kita ada guru senior, di sini kita ada atasan, baik itu dari pengawas, baik itu dari dinas pendidikan. Tentunya ya kita berkoordinasi, minta petunjuk, minta pendapat, sehingga hal-hal yang negatif ini dapat diminimalisir. Jadi kita minta bantuan kalau keputusan itu berat, kita minta pendapat dari senior, minta pendapat dari guru-guru, minta pendapat dari pengawas sekolah. Nah, jadi keputusan itu tentunya menjadi keputusan bersama. Intinya dari yang kami tangkap dari Bapak, intinya kita itu jangan lepas dari komunikasi seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih. Nah sekarang dari semua hal yang telah disampaikan Pak ya, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari keputusan dilema etika ini? Nah, jadi pembelajaran yang dapat saya terima, tapi tentunya ini masukan dari guru senior, masukan dari guru. Iya. Jadi dalam memonitor perkembangan sekolah
baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, sehingga dalam mengambil keputusan ini dapat dijadikan pembelajaran atau acuan pada keputusan berikutnya. Saya itu. Sangat menarik sekali Pak ya, tentunya sangat pengalamannya sangat bermanfaat sekali bagi kami. Jadi ini ya, Berbagi langkah-langkah bagaimana mengambil keputusan, Pak ya. keputusan yang sesuai harapan bersama. Ya, kami rasa Pak cukup ini saja. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada lagi Bu? Mungkin sudah cukup Pak ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami berdua Pak ya tentang pemenuhan tugas untuk hari ini. Terima kasih Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak, demikianlah obrolan kita atau bincang-bincang kita hari ini sangat sangat menarik Menarik, ya. sekali Pak ya, sangat menarik sekali dan sangat menginspirasi untuk kami ke depannya. Siapa tahu Pak, ke depan kami jadi kepala sekolah, jadi kami menjadi kepala sekolah yang bijak, Pak ya. Terima kasih atas waktunya, kemudian terima kasih atas kesempatannya dan sambutannya yang baik sekali. Dan kami di sini tidak lupa Pak, kami minta maaf seumpamanya. Tentunya kami sudah merepotkan hari ini, kemudian sudah menyita waktu Bapak yang sibuk sekali. Pokoknya dari segala kekurangan kami hari ini, kami berdua minta maaf dan juga atas nama sekolah Pak ya. Terima kasih. Saya rasa obrolan kita cukup sampai di sini. Mungkin rekan saya ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup ya Bu Oh, ya. sudah cukup. Oh ya sudah. Terima kasih Pak Supri ya. Terima kasih Pak.